Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Desi Rusnita, CGP Rekognisi Angkatan 10 dari SD Negeri 8 Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya menampilkan tugas koneksi antar materi pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Guru berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pada modul 1 pendidikan guru penggerak terdapat 4 submodul yang dipelajari, yaitu filosofi pendidikan menurut KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Keempat submodul ini saling terkait. Sebelum saya menjelaskan dan mengoneksikan antara 4 submodul ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah proses memanusiakan individu, membebaskannya dalam segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, dan spiritual. Artinya, pendidikan yang guru berikan berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara dijelaskan pada slide-slide berikut. Ketika murid merasakan kenyamanan, ketika guru berhasil menuntun mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka merasa senang, mereka merasakan pembelajaran yang bermakna, maka kita telah berhasil menciptakan budaya positif, yaitu situasi di mana murid merasa aman, nyaman, dan senang belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat nilai-nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Kelima nilai tersebut menjadi landasan bagi seorang guru dalam membimbing siswanya di sekolah. Kemudian, peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang mencakup menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. 5 peran tersebutlah yang akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Dalam menciptakan sebuah perubahan di sekolah maupun di kelas, perlu adanya sebuah visi yang mana untuk mewujudkan visi tersebut perlu diterapkan langkah konkret dengan metode inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Di antaranya B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi.
Modul 1.4 Budaya Positif. Setelah menerapkan tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasaan positif dalam kegiatan pembelajaran atau biasa disebut dengan istilah budaya positif. Dengan budaya positif ini, murid akan merasa lebih nyaman dan aman sehingga mampu menjadikan murid lebih mandiri, bertanggung jawab, mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Refleksi modul budaya positif. Refleksi modul Ada beberapa materi pembelajaran yang diperoleh dalam pembelajaran modul 1.4. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Diawali dengan materi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Materi ini memberikan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk diri saya pribadi. Selama ini bahwa kita tidak menyadari bahwa kontrol adalah ada pada posisi diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal tercermin dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pembelajaran 2 berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Konsep selanjutnya adalah tentang penghargaan. Menurut Alfred Kohn 1993, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Beberapa stigma tentang penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan merusak hubungan. Pentingnya pemberian apresiasi kebajikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, fokus pada proses, beri pengakuan secara konsisten, dan beri pengakuan kepada semua murid. Punishment atau hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Apakah memberi hukuman atau menghukum itu baik? Mari kita baca dan pahami slide berikut. Setelah membaca dan memahami dampak dari pemberian hukuman, kita bisa memilah-milah hal-hal yang baik. Apakah kita harus menggunakan konsekuensi atau kita menggunakan cara lain, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Menurut Gossen 2004, restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Materi selanjutnya pada submodul 1.4 adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati, diyakini, dan dilakukan oleh anggota kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup survival, kebutuhan cinta dan kasih sayang love and belonging, kebutuhan kebebasan freedom, kebutuhan kesenangan fun, dan kebutuhan kekuasaan atau power. Pembelajaran 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu antara lain, yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4. Monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. 5. Manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi kelima adalah posisi yang paling baik dan bisa dilakukan oleh guru, terutama dalam menghadapi murid-murid yang bermasalah. Dari posisi kontrol manajer yang sudah dipahami tadi, maka guru dapat melakukan posisi kontrol manajer pada penerapan segitiga restitusi. Pemahaman tentang restitusi sudah dijelaskan pada awal tadi. Nah, berikutnya bagaimanakah langkah dari penerapan segitiga restitusi? Ada langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini merupakan dasar dari penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Demikianlah koneksi antar materi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.